Dia yang baik, Dia yang indah, yang termegah. Dia yang teramat mulia bagi kita. Mari menyembah. Mari menyembah Yesus. Mari menyembah Dia Raja mulia. Dia Raja perkasa, Dia Raja damai sejahtera. Dia Raja segala raja, Dialah Tuhan, Dialah Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Mari menyembah semua menyembah dalam hati, semua menyembah dalam pikiran, semua menyembah dalam roh, tubuh dan jiwa. Dialah Allah. Terima kasih Bapa. Ku kan terbang tinggi bagai rajawan di atas segala persoalan hidupku. Tangguhkan percaya bagi yang selamanya. Ku kan terbang tinggi sebagai rajawan di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersamanya, ada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi sebagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersamanya, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur pada malam hari ini, hari Jumat malam Sabtu, kami bersama-sama sidang jemaat-Mu untuk berdoa bersama-sama doa malam hari Jumat ini, malam Sabtu ini. Tuhan, kami telah memuji dan menyembah Tuhan. Kami telah memuliakan nama-Mu dengan pujian dan penyembahan. Dan kini saatnya kami akan merenungkan firman. Renungan firman-Mu adalah kekuatan bagi kami dan napas kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami selalu menyukai, selalu menyenangi akan renungan firman setiap hari, setiap saat, dan setiap waktu. Dengan demikian malam hari ini kami akan menyambut renungan firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Haleluya. Amin. Katakan amin. Kita sambut firman Tuhan, katakan amin. 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 Baik, mari kita membuka Efesus pasal yang kedua ini. Saya senang ayat Efesus ini karena apa? Ini adalah merupakan satu referensi yang kuat, yaitu dari Yesus Kristus kepada yaitu Rasul Paulus, dan disampaikan kepada sidang jemaat yang ada di Efesus. Nah, dengan demikian ini adalah merupakan satu suratan, yaitu surat
dari Rasul Paulus, ya, menyampaikan yaitu isi hati Kristus yang ada di dalam Alkitab ini, di dalam suratan ini. Ayo, semuanya adalah kasih karunia. Kita baca bersama-sama Efesus pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-10. Kita baca bersama-sama. Sudah ketemu? Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kamu semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Ya, ini yang awal dan yang akhir, ya. Yang awal mengatakan kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi surat ini diawali dengan yaitu, ya, pernyataan bahwa kita semua, ya, dulu sudah mati. Oleh apa? Oleh apa? Oleh kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran kita. Jadi orang-orang yang sebelumnya itu menjadi Kristen dan sebelum Kristen, ia sebenarnya adalah mati oleh karena pelanggaran dan mati oleh karena dosa-dosanya. Amin. Nah, jadi tidak ada harapan untuk bisa masuk surga, tidak ada harapan untuk bisa memperoleh hidup yang kekal. Amin. Jadi dengan demikian maka jangan berharap yang manusia yang tidak percaya Yesus Kristus masuk surga. Karena hanya orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang bisa mendapatkan bagian kehidupan yang kekal, yang bisa mendapatkan surga yang kekal. Amin. Nah, untuk itu marilah kita melihat firman-Nya. Di sini mengatakan kamu hidup di dalamnya. Jadi dulu kita hidup di dalam dosa. Karena kamu telah mengikuti jalan dunia ini, otomatis pemikiran, perbuatan, ya, tingkah laku kita seperti dunia ini. Apa? Dunia yang jahat. Di dalam dunia ini hanya yang ada adalah yaitu perebutan kekuasaan. Yang ada di dalam dunia ini hanyalah yaitu untuk bersaing mencari yaitu kemenangan untuk memperoleh kehidupan yang menguasai, artinya rakus, ya. Kehidupan yang ada di dalam dunia ini adalah sifatnya rakus. Nah, oleh sebab itu di sini masuk di dalam ranah yaitu penghukuman atau dosa-dosa.
Karena apa? Mentaati jalannya dunia ini. Coba kita lihat dulu. Mulai zaman kerajaan berebut, ya saling membunuh, saling menyerang, saling membantai. Raja A dengan Raja B, Raja C dengan Raja D, dan seterusnya, kerajaan melawan kerajaan. Ya, kelompok melawan kelompok dan suku melawan suku. Itu adalah jalan dunia. Oleh sebab itu tidak ada harapan mereka yang mengikuti jalannya dunia itu bisa masuk surga. Ya, mereka pasti akan masuk neraka. Benar nggak? Amin. Ya. Tetapi di sini dijelaskan ya. Di sini orang-orang yang disebut itu yaitu semuanya yang di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada saat kami adalah orang-orang yang harus dimurkai Allah atau dihukum Allah, sama seperti mereka yang lain. Ya. Nah, tetapi di sini ayat yang 4 itu adalah satu penganugerahan. Lihat saya aja, lihat lainnya. Lihat saya. Ya, ini yang khotbah ini yang dilihat. Ya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih-Nya yang besar, yang dilimpahnya kepada kita. Jadi Allah itu apa? Kaya, ya, kaya dengan kasih oleh rahmat. Apa rahmat? Rahmat itu kekudusan. Rahmat itu kekudusan dan anugerah. Anugerah daripada kebenarannya atau kebenaran. Jadi kekudusan, kebenaran atau rahmat namanya. Bukan Pak Rahmat. Ya, tetapi rahmat itu adalah kekudusan dan kebenaran, dan itu dianugerahkan kepada siapa? Kepada kita, kepada orang-orang yang percaya, kepada orang-orang Kristen. Amin. Nah, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Jadi di sini yang dikatakan anugerah, rahmat, kebaikan, kebajikan, ya, itu untuk menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Jadi kita bisa hidup dengan Kristus, bersama-sama dengan Kristus, oleh karena kasih karunia anugerah yang dilimpahkan kepada kita. Amin. Itu adalah pengertian dasar. Ya. Dan di dalam Kristus Yesus itu Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi dengan Kristus itu membangkitkan kita yang dulu kita mati oleh karena kesalahan dan pelanggaran dan dosa-dosa. Maksudnya mati itu apa? Secara rohani mati ya kita ini karena dosa-dosa, karena banyak dosa, karena banyak pelanggaran. Jadi tidak ada kehidupan secara rohani. Nah, tetapi dengan penganugerahan dari Yesus Kristus itu kita beroleh yaitu kehidupan yang bersama-sama dengan Kristus Yesus yang ada di surga. Jadi kita mati bersama Kristus dan hidup bersama Kristus. Artinya seperti itu. Karena Kristus telah mati bagi kita dan Kristus hidup bangkit dari antara orang mati, maka kita beroleh hidup bersama-sama dengan Kristus. Lalu ayat yang ke-7, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Nah, jadi supaya pada masa yang akan datang itu kapan? Ya, masa yang akan datang, ya, di sini memberikan atau menunjukkan kekayaannya. Jadi di dalam Yesus Kristus di sini kita mendapatkan anugerah kekayaan yang besar yang dari Tuhan. Kekayaan apa? Segala hal. Atau materi, bisa juga pikirannya kaya, hatinya kaya,
kaya hati. Bagaimana kalau kaya hati? Kaya hati itu jiwa besar. Orang yang suka mengalah walaupun itu benar. Ada orang yang salah tetapi suka di situ ngeyel, ya, suka melawan, suka memberontak padahal sudah salah. Tetapi ada orang yang benar tetapi ia harus hidup mengalah walaupun ia, yaitu diperhadapkan mereka, ya, yang memberontak. Jadi kita diberikan kekayaan kesabaran, kita diberikan kekayaan kebaikan, kebajikan, dan kemurahan. Segala kekayaan diberikan, dilimpahkan kepada kita, orang-orang yang percaya, yaitu orang-orang Kristen, orang-orang yang dipanggil, dipilih, ditetapkan sesuai dengan rencananya untuk diselamatkan. Amin. Katakan amin. Amin. Dai tadi. Ojo nyanyi-nyanyi, ini aku khotbah, ya. Saya hanya untuk diiringi musik, bukan untuk dinyanyikan, ya. Musik aja iringannya. Nah, jelas ini ya. Ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Amin. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bukan apa? Bukan perbuatan-perbuatan. Jadi bukan perbuatan baik kita, bukan usaha baik kita, bukan mencari kita baik, bukan berusaha hidup benar, bukan berusaha hidup baik, bukan. Kita diselamatkan. Kita diselamatkan oleh iman. Iman kepada Yesus Kristus itu sudah selamat. Jadi jangan ada orang Kristen, ya, yang mengatakan masih berlomba-lomba cari selamat. Ada juga yang mengatakan ayo kita mempertahankan keselamatan. Mana mungkin kita sudah selamat kok masih harus mempertahankan keselamatan. Ada lagi orang yang mengatakan ayo mempertahankan iman. Loh, iman sudah diberikan dan dipertahankan. Iman itu sudah dimateraikan. Iman itu sudah ditanam. Ya, iman itu sudah ditabur oleh Allah. Di dalam kehidupan kita umat Kristen tidak akan pernah hilang keselamatan itu. Dan oleh sebab itu kita yakin dan percaya bahwa orang-orang Kristen punya iman semua. Tidak ada orang Kristen yang tidak punya iman. Dan dengan iman kita bisa masuk surga. Dengan iman kita bisa diselamatkan. Dan dengan demikian setiap orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang percaya, dan orang-orang Kristen itu pasti masuk surga. Amin. Amin. Ya, itu adalah pengertian dasar yang bagi orang-orang yang percaya. Pengertian dasar itu penting. Jadi kalau orang tidak mempunyai dasar pengertian, ya orang-orang Kristen nanti, ya bukan sesat, tetapi salah kaprah. Ya, ada yang masih mempertahankan iman, ada yang masih mempertahankan keselamatan, ada yang masih mau cari supaya dianiaya, supaya seperti Rasul Paulus, supaya seperti Yohanes, supaya seperti Petrus. Salah. Kita nggak harus teraniaya seperti mereka, karena kita sudah dianugerahi kasih karunia, dan kita pasti di sini dilindungi, dibentengi, dijaga oleh Tuhan. Ya, kita tidak perlu cari mati martir, tidak perlu kita mau cari mati syahid, tidak perlu orang Kristen. Nah, makanya jadi orang Kristen jangan sok-sokan. Apa artinya? Membela agama, membela Tuhannya. Ya, orang Kristen tidak perlu membela agamanya. Orang Kristen tidak perlu membela Tuhannya. Tetapi ia sudah dibela oleh Tuhan itu sendiri, dan kita sudah dijaga, dipelihara, dibungkus dengan darah Kristus. Kita pasti aman. Amin. Amin. Ya, di sini dijelaskan bahwa bukan usahamu kamu diselamatkan, tetapi oleh karena iman. Ya, tetapi oleh kasih karunia, tetapi oleh pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang sombong, dijelaskan di sini. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, bagaimana orang yang memegahkan diri atau sombong di dalam iman? Wah, ya katakan nih, saya punya the power for Jesus Christ. Ya, bisa memindahkan gunung ini, gunung itu, dan lain sebagainya. Keliru, ya. The power for Jesus Christ itu
bukan kekuatannya, tetapi kekuatan Yesus, kekuatan Allah. Jadi kalau engkau sudah bisa menyelesaikan persoalan yang besar, engkau bisa menjadi kaya raya, engkau bisa menjadi orang sukses, engkau bisa menjadi pejabat, dan engkau bisa menjadi orang-orang yang berhasil di bidang menjadi konglomerat, menjadi orang-orang yang sugih. Jangan sombong, itu bukan usahamu, itu bukan karyamu, tetapi anugerah dari Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Amin. Nah, ini adalah kebenaran. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi kalau kita berhasil, kita sukses, kita menjadi orang yang kaya, menjadi pegawai, menjadi pejabat, menjadi presiden, menteri, perdana menteri, dan lain sebagainya, oleh karena pemberian Allah. Ya, jangan sombong. Ya, kalau jadi pendeta yang besar, punya alpat banyak, ya sana sini naik mobil mewah, jangan sombong. Itu bukan karena kekuatanmu, tetapi kekuatan yang diberikan oleh Allah, atau itu pemberian dari Allah yang terakhir. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, ini penting. Rencana Allah mengawali dengan memanggil dan memilih kita, dan kemudian Allah memberikan kehidupan dan mengangkat kita dari lumpur dosa, dari dosa-dosa kita. Dan Tuhan menganugerahi kasih karunia-Nya, kekayaan yang berlimpah-limpah. Dan kita bukan supaya itu artinya kita belum masuk kepada Yesus, tetapi supaya kita hidup di dalamnya ini, karena kita sudah berada di dalam ranah yaitu Yesus Kristus. Kita sudah berada di dalam ranah kasih karunia-Nya, maka kita hidup di dalam Yesus Kristus, maka kita hidup di dalamnya. Amin. Tuhan memberkati. Kita tutup doa kita dengan nyanyian. Ku angkat tanganku dan memuji Engkau. Ku angkat wajahku dan menyembahmu. Yesus, Yesus, Engkaulah Allah yang layak dipuja dan disembah. Yesus, Yesus, Engkaulah Allah yang layak dipuja dan disembah. Ku bersyukur kepadamu, ku bersyukur ya Allahku, ku sembah Kau, Yesus. Ku bersyukur kepadamu, ku bersyukur ya Allahku, ku sembah Kau, Ku angkat tanganku dan memuji Engkau. Ku angkat wajahku dan menyembahmu. Yesus, Yesus, Engkau
Maha besar perbuatan tanganmu. Ku bersujud dan menyembah di dalam hidupmu. Gimana lagunya? Agung dan mulialah karyamu. Maha besar perbuatan tanganmu. Berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau, Tuhan? Agung dan mulialah karyamu. Maha besar perbuatan tanganmu. Berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau, Tuhan? Ku sembah Kau, Allah yang Maha Kuasa. Ku sembah Kau, Yesus kekuatanku. Ku sembah Kau, Kau Allah yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh mulia namamu. Doa sama. Selamat berdoa bagi ibadah kami pada malam hari ini. Kau berarti pujian penyembahan kami serta firman-Mu yang akan disampaikan oleh Nabi dan mengucapkan dan kekuatan bagi setiap kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap bangsa negara kami, bangsa Indonesia, berikan keamanan kemakmuran bagi seluruh ribuan bangsa negara kami. Haleluya. Semua menyertai segala kehidupan pemerintahan dan perekonomian negara kami. Juga berdoa bagi orang-orang yang sakit saat ini, mereka Amin. mengalami sakit penyakit apapun dunia, kau sembuhkan mereka, memulihkan mereka Tuhan, bila kuasa bekerja, memulihkan tanah sampai mereka Tuhan. Juga berdoa bagi keluarga kami yang tempat ini, berbagai pekerjaan kami, sekolah kami, semua aktivitas dan pekerjaan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, biarlah semuanya berhasil dalam tangan-Mu. Dan saatnya kami akan kembali beristirahat tidur, Engkau menjaga melindungi diri kami dan berikan kami kekuatan untuk beraktivitas kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat dengan nyanyian. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Allah, hormat bagi Roh Penghidup ketiganya yang esa.
untuk menyambut, menyongsong, menerima berkat kasih karunia anugerah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Diberkatilah hari ini apa yang menjadi makananmu, diberkatilah minumanmu, diberkatilah pakaianmu, diberkatilah pangkat dan derajatmu, diberkati usaha dan pekerjaanmu, diberkati sekolah dan kuliahmu, diberkati apa yang kau pegang dengan tangan dan jalan dengan kakimu. Dimanapun engkau berada, Tuhan menyertai kita supaya percaya katakan amin. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati.